Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini kawan-kawan. Trik atau cara Prabowo dengan Purbaya untuk memperbaiki ekonomi kita. Luar biasa. Saya sampai merinding ini. Caranya, triknya. Bahwa ada sesuatu yang tidak bisa di handle selama ini oleh Purbaya. Sekarang Purbaya ini bersama Prabowo memakai trik, kawan-kawan. Memakai trik. Ya, kita tahu juga Presiden Prabowo untuk menang menjadi presiden itu berkat kecerdasannya. Kecerdasannya apa? Dia harus bawa seseorang kan? Kalau dia tidak bawa seseorang itu menjadi wapresnya, nah mungkin Prabowo menang kan? Ini dilakukan oleh Prabowo untuk memperbaiki ekonomi kita ini melalui Purbaya. Melalui Purbaya. Ini baru terdeteksi sama saya di Januari ini, tanggal 19 atau 20 sekarang ya. 20. Luar biasa kawan-kawan. Saya bagikan trik cantik dari Prabowo dengan Purbaya untuk memperbaiki ekonomi. Tentang apa? Nah, kawan-kawan, di Amerika kan lagi sibuk itu Trump berlawanan dengan bank sentral ini. Di sini akan kita lihat bagaimana Prabowo dengan Purbaya mengerjai hal itu dengan cara cantik. Dengan cara kecerdasan Prabowo tadi. Caranya cantik sekali kawan-kawan. Tanpa menyakiti yang lain. Ya, artinya seperti apa? Membasmi tanpa menyakiti. Ini luar biasa. Maksud saya begini kawan-kawan. Sekarang ini Trump kan lagi perang dengan bank sentralnya sendiri. The Fed. Bank sentral yang katanya independen. Kejaksaan Amerika Serikat mulai membuka penyelidikan terhadap Chairman The Fed, Jerome Powell, atas dugaan pelanggaran dalam proyek renovasi kantor pusat The Fed. Ya, Powell pun menyebut penyelidikan itu sebagai konsekuensi atas sikapnya yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Donald Trump. Kejaksaan Federal Amerika Serikat membuka penyelidikan pidana terhadap Chairman Federal Reserve Jerome Powell terkait kesaksiannya di hadapan Kongres pada Juni lalu mengenai proyek renovasi kantor pusat Bank Sentral senilai 2,5 miliar dolar Amerika di Washington. Langkah hukum yang mengejutkan ini langsung memicu kekhawatiran luas karena dinilai memperdalam konflik terbuka antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Bank Sentral yang selama ini dikenal independen dari kekuasaan politik. Namun Powell secara terbuka mengaitkan penyelidikan tersebut dengan sikap The Fed yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintahan Trump soal suku bunga. Dalam sebuah pernyataan, Powell menyebut ancaman pidana itu sebagai konsekuensi dari tekanan politik yang terus-menerus diarahkan kepadanya. Menurut Powell, kasus ini sudah menyentuh inti persoalan independensi Bank Sentral. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi agar kebijakan moneter tunduk pada tekanan politik. Trump selama ini kerap menuntut The Fed memangkas suku bunga secara drastis, menyalahkan kebijakan Bank Sentral atas lambatnya pertumbuhan ekonomi. Trump juga pernah menyebut akan mempertimbangkan untuk memecat Powell meski posisi ketua Fed secara hukum dilindungi dari pemecatan terkait perbedaan kebijakan. Kenapa Trump tidak membubarkan saja bank sentralnya atau membuat bank sentralnya itu di bawah pemerintahan dia? Kenapa? Nah, ini berkaitan juga dengan kita, kawan-kawan. Kita ini kan memakai teori bahwa bank sentral kita itu kan harus independen. Itu undang-undangnya, itu yang kita lakukan sejak IMF membantu kita, saran IMF. Jadi pemerintah tidak bisa ikut campur di bank sentral. Walaupun terdeteksi dia seperti Trump mengatakan bahwa dia menginginkan bunga perbankan untuk kredit itu diturunkan serendah-rendahnya. Bank sentral dia tidak mau secara garis besarnya sama kawan-kawan. Begitu juga Indonesia. Indonesia juga begitu. Bank sentral kita ini, gubernur dan deputi-deputinya sepakat bahwa tingkat suku bunga dipertahankan seperti sekarang. Sementara Purbaya menginginkan tingkat suku bunga itu serendah-rendahnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kenapa tidak dipaksa saja? Apalagi seperti kita katakan Trump. Kenapa harus memperkarakan gubernur bank sentralnya? Maksud saya, kenapa sampai bertele-tele begitu? Seorang presiden negara adidaya bisa hanya memberlakukan hal ini. Memberlakukannya bagaimana? Ya, memperkarakan agar tidak orang itu lagi yang mengambil kebijakan di bank sentralnya. Tidak orang tersebut yang mengambil lagi. Yang ternyata tidak mau mengikuti kebijakan negaranya. Dan di Indonesia juga terjadi seperti itu. Bank sentral kita itu independennya. Sehingga walaupun dia intervensi, seperti ini katakan Purbaya, waktu pertama-tama dia rapat kerja dengan DPR, berkali-kali Bank Indonesia ini ternyata berkhianat kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya katakan sekali lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu ekonomi kita tumbuh, Bank Sentral ini berkhianat, menyerap likuiditas dari masyarakat sehingga likuiditas kering. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. BI kita nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Uangnya kan dari Bank Sentral.
Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak, ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Sekarang pertanyaan kawan-kawan, kenapa itu terjadi di dunia ini? Nah, ini berdasarkan persepsi, paradigma, doktrin. Doktrin ini dipatuhi dan diyakini oleh para ekonom dan pengurus-pengurus negara di seluruh dunia ini sekarang. Kecuali yang tidak memakai bank sentral. Mereka lain cara keyakinannya. Mirip dengan kita. Kita punya keyakinan, agama, adat, dan lain-lain. Berbeda-beda. Keyakinan itu namanya keyakinan atau mazhab. Dalam bidang ekonomi itu banyak juga mazhabnya. Jadi kalau seandainya mazhabnya bank sentral itu ada di luar pemerintahan, independen, jika ini dipaksa atau terdeteksi oleh para investor, ini berkaitan dengan pandangan dari investor di dalam dan luar negeri negara tersebut. Kalau diintervensi sekali bank sentral ini, banyak nanti investor yang akan tarik diri. Tarik diri artinya ekonomi akan melambat di situ. Itu paradigma, persepsi namanya. Dan itu ditanamkan selama bertahun-tahun untuk menakut-nakuti. Agar bank sentral itu tetap independen. Itu ditakut-takuti. Kalau menurut saya ini menakut-nakuti sebuah negara dengan cara seperti itu. Ada kepentingan elit global, udah pasti. Dan ini sekarang disadari oleh Trump dan disadari oleh Purbaya. Tapi karena kita terlanjur memakai sistem itu, kalau kita robah dalam seketika, misalnya negara kita langsung membuat bank sentral itu di bawah Menteri Keuangan, ini akan ribut. Investor akan tahan diri. Bahkan mungkin mereka akan mencaci maki, tidak akan masuk lagi. Ini berkaitan dengan hal itu, kawan-kawan. Pandangan dari mitra-mitra bisnis di luar negeri. Begitu juga Amerika. Bisa saja langsung dibuat undang-undangnya kan. Trump sangat berkuasa. Begitu juga Indonesia. Prabowo sangat berkuasa. Sangat berkuasa sekali sekarang kan. Bisa saja dibuatnya Bank Indonesia itu di bawah dia. Tapi persepsi dari mitra yang akan membantu menjokong ekonomi kita ini akan hancur. Untuk sementara ini ekonomi tidak bisa digeliatkan. Ini pernah terjadi di Cina kan. Cina menjadi terpuruk, kemudian bisa dia bangkit kembali. Banyak contoh-contohnya negara seperti itu. Dan ini ditakuti oleh pemerintahan di sebuah negara. Kalau ini dibuatnya seperti itu, pandangan doktrin ini artinya dari keyakinan agama yang satu berubah keyakinan agama yang lain. Tentu saja pemeluk agama yang lama ini akan marah, benci, macam-macam lah kan. Begitu juga kira-kira seperti yang dalam bidang ekonomi. Nah, kalau seandainya Trump membuat Gubernur Bank Indonesia, Bank Sentralnya itu menjadi tersangka, artinya diganti dengan yang lain, dengan orang dia. Kalau Indonesia, bagaimana? Nah, sebelum saya bagikan kawan-kawan, ini ada persepsi yang salah dulu mengenai defisit APBN kita ini. Kenapa? Ini banyak dipertanyakan. Kenapa harus membuat APBN itu defisit? Kalaulah seandainya diperkirakan uang masuk, uang belanja itu sinkron. Seperti sekarang lah misalnya. Optimis dari Purbaya ini sebenarnya dia bisa saja membuat defisit itu nol. Artinya tidak berutang kita. Tidak berutang kita di APBN. Bisa saja kawan-kawan. Nah, sebelum saya tampilkan video ini tentang pertanyaan dari seorang pelajar kepada Purbaya mengenai defisit. Kenapa kita harus melaksanakan atau membuat APBN kita ini defisit? Kawan-kawan harus mengerti dulu. Apa artinya APBN itu? APBN itu kan disusun sekarang misalnya Januari atau Desember tahun 2025. Disusun 2025 untuk 2026. Artinya itu perencanaan belum terjadi ini. Uang masuk ke negara ini belum terjadi. Uang keluar dari negara ini untuk proyek-proyek kan belum terjadi. Gaji-gaji pegawai kan sebulan 2 bulan itu bulan Januari dibayar bulan Januari, Februari sampai Desember. Kan itu prediksi. Segitulah kira-kira uang yang diperkirakan masuk ke APBN kita dan segitulah direncanakan proyek-proyek atau uang keluar. Karena ini kurang, uang masuk diperkirakan. Lagi-lagi saya katakan diperkirakan. Sehingga dibuatlah bentuk defisit itu hutang. Sebenarnya mungkin kalau uang masuk kita ini cukup, bisa saja kita bayarkan hutang atau bunga hutang yang jatuh tempo, cicilan hutang macam-macam kan bisa saja. Namun diprediksi dulu, diprediksi tahun 2026 ini dari tahun 2025. Coba kawan-kawan dengarkan ini. Ini dijadikan
senjata untuk menghantam, biasanya menghantam pemerintahan atau orang-orang yang menyusun APBN, siapapun. Ini dibuat supaya ya menjelek-jelekkan lah. Dalam hal ini saya bukan buzzernya pemerintah, kawan-kawan. Tapi dalam hal ini saya membantah, saya membela pemerintah membuat defisit di APBN itu. Kenapa? Nah, coba kawan-kawan dengarkan dulu statement dari Purbaya. Nanti saya terangkan kepada kawan-kawan kenapa APBN kita ini seharusnya wajib dibuat defisit. Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Terima kasih. Baik, Mbak Fania. Jangan sedikit ya. Monggo Pak. Izin Pak Raden. Kalau nggak kita digemuk terus Pak. Dia pemerintah juga kok. Jadi utang itu tadi saya bilang kan fiskal untuk kontrasiklikal kan. Kalau lagi itu didorong. Kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, defisit dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Mereka pengen tahu sebetulnya untuk pemberi pinjaman ya, bukan untuk Anda ya. Yang ngasih pinjaman itu kan minta return, minta bayaran bunganya. Dia pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Dua itu aja acuannya. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Jadi acuannya selalu itu. Makanya ada lembaga pemerintah segala macam sebetulnya mau dilihat itu mau atau mampu nggak kita. Begitu kita dianggap salah satu nggak masuk, maka fiskalnya dianggap tidak berkesinambungan itu. Antara itu ya, jangka panjangnya nggak berkesinambungan. Ya kalau Anda lihat kita boleh utang apa enggak. Bayangkan dua perusahaan, satu perusahaan revenue-nya 1 juta, satu lagi 100 juta. Kalau yang perusahaan 1 juta tadi, pinjam 1 juta kan udah mepet kan bayarnya, hampir pasti bank susah dia. Tapi kalau yang 100 juta, pinjam 1 juta, sama nominalnya, tapi 1/100 kan dari income-nya dia. Jadi makanya dilihat acuan ada rasio utang ke PDB. Yang kedua, rasio defisit ke PDB. Itu sebetulnya di ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak. Tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%. Rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40% lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Ya. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya, semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Itu dilanggar. Kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan. Oke, jadi aman ya? Untuk generasi muda aman ya Pak ya? Baik, apakah masih ada? Cuplikan video itu, Purbaya menjawab kekhawatiran dari mahasiswa Universitas Pancasila ini. Sebenarnya masalah aturan 3% dari PDB atau 40% dari pendapatan bruto negara kita macam-macam itu ada indikator-indikator yang dibuat-buat saja begitu. Ada kesepakatan tertentu dari negara-negara barat.
Tapi mereka sendiri kan tidak memakai aturan-aturan tersebut. Mereka membuat aturan itu kepada negara-negara berkembang. Mampu nggak negara berkembang seperti kita itu menepati hal itu? Kalau negara berkembang seperti kita ini mampu menepati itu, investor ini berdasarkan kepercayaan dia menanamkan uangnya di negara berkembang itu. Kalau mampu kalau pemerintahnya itu disiplin dengan undang-undangnya, mereka yakin dengan negara tempat dia investasi itu, sehingga modal asing itu bisa masuk ke Indonesia. Hanya sesederhana itu sebenarnya tujuan dari indikator-indikator tersebut. Dan ternyata Indonesia mematuhi indikator tersebut. Jadi kekhawatiran pihak asing untuk menanamkan modal di sini karena masalah-masalah seperti itu sebenarnya tidak ada. Masalah defisit atau hutang kita menggunung tidak ada. Begitu juga masalah kekhawatiran berikutnya. Kan pertanyaan dari saya sendiri tadi itu belum terjawab. Kenapa kalau seandainya nanti itu kan prediksi-prediksi semuanya APBN itu, uang masuknya kenapa tidak diprediksi besar saja? Begitu kan? Nah begini, kalau masalah prediksi uang masuk itu berdasarkan prediksi-prediksi tahun sebelumnya atau realisasi tahun-tahun sebelumnya. Berarti kita menginginkan uang masuk itu kan bertambah besar setiap tahun. Seperti masalah pajak kan diurus Purbaya. Itu tujuannya sebenarnya untuk menambah uang masuk. Ternyata banyak kebocoran di situ. Seperti sekarang lagi diurus oleh DPR, dibahas masalah undang-undang perampasan aset. Agar uang masuk itu jangan dikorupsi, uang keluar jangan dikorupsi juga. Nah pertanyaannya, kalaulah seandainya itu bisa dikerjakan, ditindaklanjuti, sehingga kalau pajak beres, bea cukai beres, kemudian yang lain-lain beres, tidak bocor lagi, uang masuk besar, kenapa harus diprediksi juga? Nah, kemungkinan untuk pengurusan-pengurusan seperti Undang-Undang Perampasan Aset, ini terkait dengan APBN kita, belum dijalankan tahun 2026, di pertengahan tahun, itu kan belum maksimal, baru akhir tahun nanti perampasan aset dari koruptor itu bisa masuk. Tapi ini diperkirakan secara normal, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kebetulan untuk tahun-tahun berikut ini, ada program-program, misalnya program pemerintah seperti MBG, kemudian program yang lain, Operasi Merah Putih, agar program itu jalan, kan uangnya itu banyak, itu diprediksi akan terlempar untuk MBG misalnya. Tapi kalau kita tidak buatkan hutang dulu, ini hutang ini kawan-kawan, itu bukan dicetak Januari ini, tidak. Itu tergantung kebutuhan nanti. Kalau memang uang di Januari ini tidak masuk, misalnya MBG membutuhkan di bulan Januari ini 30 triliun, karena 1 triliun rata-rata setiap hari sekarang kan, itu kalau tidak terpenuhi di Januari ini, baru kita bikin hutang. Tapi kalau pajaknya masuk misalnya di Januari ini pajaknya masuk 4 atau 50 triliun, sisa-sisanya yang 20 triliun dibagi-bagi ke sana kemari, untuk MBG 30 triliun, udah cukup dibagikan untuk MBG itu. Jadi kita tidak perlu membuat utang di Januari. Begitu juga Februari, kalau tercukupi, kalau kurang, baru dibuat utang, diterbitkanlah surat berharga negara namanya SBN, SUN, obligasi macam-macam oleh Menteri Keuangan Purbaya. Itu atas persetujuan DPR, karena defisit itu. Kenapa bisa Purbaya menerbitkan SBN itu? Karena itu dibuatkan undang-undang APBN-nya, defisit itu disetujui DPR. Jadi Purbaya bisa menerbitkan itu. Kalau terpaksa, karena tidak cukup uang masuknya di bulan Februari. Kalau tidak dibuatkan defisitnya di APBN, karena APBN itu adalah undang-undang yang disetujui oleh pemerintah dengan DPR, tiba-tiba tidak dibuat defisit oleh Purbaya. APBN kita diterbitkan SBN oleh Purbaya untuk mencukupi kebutuhan MBG segala macam. Purbaya melanggar undang-undang, bisa dipotong lehernya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Makanya dibuat defisit. Tapi tujuan terakhirnya nanti ini tidak defisit di akhir tahun. Kalau seandainya tiap bulan itu tercukupi untuk MBG, untuk pembangunan, jembatan, segala macam, gaji pegawai, cukupnya uang masuk tiap-tiap bulan itu dari pajak, dari bea cukai. Makanya sekarang Purbaya lagi gila-gilaan mengurus perpajakan untuk agar tidak dikorupsi di situ. Kemudian juga untuk uang keluar kan ada KPK segala macam. Jadi kalau uang masuknya itu cukup, tidak perlu kita menerbitkan SBN. Artinya nanti realisasi APBN namanya di akhir tahun 2026, di awal tahun 2027, bisa-bisa nanti diperkirakan defisit misalnya 600 triliun sekarang ini. Bisa-bisa nanti cuma realisasi defisitnya 100 triliun. Atau malahan surplus. Kalau ini dibereskan semuanya, itu maksudnya. Jadi kita tidak perlu cemas nantinya defisit kita tambah jadi. Kalau tambah jadi berarti pengurusannya itu yang rusak selama ini. Oke, saya harap kawan-kawan bisa mengerti. Atau mungkin karena penerangan saya kurang, ini artinya begini. Defisit yang tertera di APBN ini, itu bukan pasti dibuat hutang segitu. Tidak. Kalau cukupnya uang masuk untuk membayar hutang, untuk membiayai proyek, membayar gaji, tidak perlu kita membuat hutang di akhir tahun. Atau sedikit saja. Atau kalau tidak beres juga pemerintahan, perpajakan tidak masuk, malahan boncos di sana-sini, itu defisit itu tambah melebar. Bisa-bisa nanti lebih dari itu. Tapi kalau lebih dari itu dibuat surat utang oleh pemerintah harus rapat dengan DPR. Kalau zaman sekarang DPR itu di bawah kendali Prabowo, ya gampang saja pulanya itu kan. Lagi pula, kalau defisit itu melebar, tidak ada masalah kawan-kawan. Kalau dipergunakan
sebagaimana mestinya, seperti kita punya kedai harian, kedai toko harian. Kalau banyaknya pembelinya, kita memang harus berutang untuk menambah modal, yang nggak masalah. Nanti dibayar dengan hasil usaha itu, laba dari situ. Begitu kira-kira. Jadi untuk menjawab kekhawatiran defisit yang sekarang digoreng-goreng itu segala macamnya sekarang ini, tidak ada masalah sebenarnya, kawan-kawan. Dan tadi saya mengatakan bahwa trik atau cara untuk mengatur ekonomi ini, entah ini kecerdasan dari Prabowo atau trik dari Purbaya yang Abu Nawas. Kenapa? Ada yang fenomenal sebenarnya, kawan-kawan, yang diucapkan oleh Purbaya di depan anggota DPR di raker terakhir di bulan-bulan November. Purbaya akan melabrak dan membongkar boroknya industri batubara. Dan di situ dengan jelas-jelas Purbaya mengatakan ada kerjasama jelek, kerjasama buruk, kerjasama yang jorok antara DPR, pemerintah, dan industri batubara. Di mana batubara sebelumnya di tahun 2020 ke bawah dikenakan bea keluar, ekspor keluar oleh pemerintah. Pemerintah mendapatkan dana dari situ, uang masuk sekitar 66 triliun rata-rata setiap tahun. Tapi dirubah oleh DPR dengan pemerintah dengan memasukkan undang-undang cipta kerja, membuat undang-undang cipta kerja di mana batubara dibebaskan bea ekspornya, tapi dikenakan pajak. Uang 66 juta triliun ini tak masuk gara-gara ini, gara-gara undang-undang cipta kerja. Tapi begitu dikenakan pajak, seharusnya industri batubara ini memasukkan lebih besar dari situ tujuan pembuatan undang-undang. Ternyata ini kerjasama busuk antara DPR dengan pemerintah pada waktu itu. Dengan membuat undang-undang cipta kerja, seakan-akan batubara ini memasukkan uang lebih besar ke negara dibandingkan bea ekspor. Tapi tiba-tiba rupanya negara boncos dengan bisanya pengembalian pajak atau dikenal dengan restitusi pajak di industri batubara ini. Kenapa sih ada biaya keluar? Apa hubungannya daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi balik ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batubara aja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar. Jadi desain ini hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi, hanya mengcover loss yang karena perubahan status. Artinya apa? Dari sisi daya saing di pasar global tidak akan berkurang, karena hanya seperti sebelumnya saja. 2020 sebelumnya seperti itu dan mereka bisa bersaing. Jadi kalau lihat dari saing nggak ada masalah. Dari anggaran ya kita bebannya berkurang dari industri batubara. Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor uang untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masih kena subsidi juga. Gitu. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Iya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi gamenya, expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batubara. Rupanya industri batubara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu, kalau undang-undang dan DPR, sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung, ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Kenapa saya katakan ini dahsyat dan fenomenal, kawan-kawan? Kawan-kawan bisa search di Google atau cari di Google siapa pengusaha batubara di Indonesia. Saya sebutkan saja, termasuk presiden kita, termasuk keluarga presiden kita, Hasim, termasuk semuanya elit-elit global, elit-elitnya di negara kita ini, termasuk gubernur Indonesia Jakarta,
termasuk sebagian anggota DPR yang dilabrak oleh Purbaya. Artinya Purbaya mengatakan itu kemoncong mereka. Kalian ini penjahat sebenarnya, menggerogoti uang negara, boncos negara 25 triliun setiap tahun. Rugi 25 triliun, artinya rugi negara itu bukan 25 triliun aja setiap tahun kawan-kawan, gara-gara kalian, atau kalian memang penjahatnya. Ditambah lagi 66 triliun yang seharusnya masuk, kalau ditambahkan itu kan hampir 90 triliun negara dirugikan setiap tahun itu. Ini dikemukakan ke depan mereka langsung. Ini kan fenomenal. Kenapa fenomenal? Ini yang kan bingung kita. Bukankah itu Prabowo adalah atasan dia? Bukankah DPR itu adalah pengawas dari Purbaya? Kenapa Purbaya berani seperti itu? Saya melihat ini adalah dasarnya dari kecerdasan Prabowo. Kenapa? Dari pidato Prabowo ini nampak sama kawan-kawan. Ini arahan kepada Purbaya. Walaupun merugikan Prabowo, walaupun merugikan keluarganya, walaupun merugikan oligarki-oligarki yang mendukung dia, hajar terus. Tengok ini pidato Prabowo pada waktu itu. Di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran. Kita sekarang tidak punya, ya kita akan punya tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar, dan di sana sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, Perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti Pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini, malah lebih keras lagi.
Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah. Nah, setelah pidato tersebut, baru Purbaya menghajarnya kan? Dan di sini lagi, untuk masalah Bank Sentral, yang diinginkan oleh Purbaya di bawah Kementerian Keuangan. Kalau itu dibuat undang-undangnya begitu saja, selama ini ada yang enak-enak. Pertama. Kedua, kalau dibuat undang-undangnya tiba-tiba rusuh ekonomi negara ini, undang-undangnya Bank Sentral itu di bawah dia. Kan dijelaskan Purbaya beberapa kali, raker dikatakannya, berapa kali Bank Sentral kita ini berkhianat kepada ekonomi kita. Begitu ekonomi kita tumbuh, tiba-tiba diremnya. Kawan-kawan bisa melihat konten-konten saya sebelumnya. Itu dijelaskan sendiri, bukan saya yang menjelaskan, itu Purbaya yang menjelaskannya. Dan lihat ini trik dari Prabowo dan Purbaya. Maka saya ragu, siapa ini sekarang yang mempunyai triknya? Dari doorstop ini, kawan-kawan bisa melihatnya dengan apa itu trik mereka untuk menguasai hal ini. Karena Prabowo sendiri tidak bisa menguasai Bank Sentral. Coba tengok cuplikan video ini. Saya akan jelaskan di belakangnya. Tadi Mensesnek kan udah konfirmasi kalau Pak Thomas tuh masuk dalam bursa deputi gubernur BI, tanggapannya gimana? Jadi sekarang ini kawan-kawan, ada bursa pencalonan untuk deputi senior Bank Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang pengambil keputusan memang stratanya di bawah Gubernur Bank Indonesia. Ferry sekarang namanya gubernur kita ini kan. Cuma deputi-deputi ini menentukan kebijakan-kebijakan moneter juga namanya. Masalah bunga juga ada kemungkinan deputi ini punya peran tersendiri menurunkan dan menaikkan seperti yang dikatakan Purbaya, pengkhianat-pengkhianat itu ya, deputi ini atas saran dari deputi ini. Nah, sekarang ini wakil menteri Purbaya Thomas Yuda Jiwandono ini kan ponakan Prabowo. Ini sudah di-training oleh Prabowo dan di-training oleh Purbaya. Apa artinya? Dia disisipkan menjadi deputi gubernur Bank Indonesia. Disisipkan untuk apa? Kawan-kawan mengerti sendiri, mengerti nantinya. Untuk apa dia disisipkan oleh Prabowo? Itu atas persetujuan Prabowo itu kawan-kawan. Memindah-mindahkan orang ini. Dan orang ini adalah orang Prabowo. Kita harus membatasi dulu. Ini ada batas antara Bank Sentral kita yang independen, pandangannya berbeda dengan fiskal. Purbaya dengan Prabowo. Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Jadi fiskal sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Pak, tadi Mensesnek kan udah konfirmasi kalau Pak Thomas tuh masuk dalam bursa deputi gubernur BI, tanggapannya gimana? Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Jadi fiskal sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Pengganti Pak Thomas siapa Pak nanti? Pak Juda. Pak Juda katanya Pak. Benar gak Pak? Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Yudo mungkin Yuda besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Berarti tukeran dong Pak? Kayak switch ya kelihatannya. Jadi ini trik Purbaya bisa juga, trik Prabowo bisa juga. Jadi diceng. Deputi senior Bank Indonesia ini sekarang dijadikan Wamenkeu. Wakil Menteri Purbaya, wakilnya menjadi di sana. Nah, jelas kalau Thomas Jiwandono ini sama persepsinya dengan Purbaya, sudah di-training oleh Purbaya dengan Prabowo. Yang di sananya senior ini, kita berbicara masalah keuangan kawan-kawannya, masalah ekonomi, bukan masalah musuh-musuhan, tidak. Artinya begini, kalau mengurus ekonomi ini, Bank Indonesia, Bank Sentral ini karena didoktrin seperti itu, kebijakannya jauh bertolak belakang dengan ekonom di fiskal, dengan Menteri Keuangan, dengan Prabowo mengurus negara ini. Memang sudah dipatok seperti itu. Artinya mereka memang perang persepsi di situ. Menurut Purbaya, menaikkan ekonomi begini-begini, menurunkan suku bunga. Menurut mereka, tidak. Kalau tidak stabil, inflasi, kemudian tidak stabil, mata uang, tidak bisa begitu. Harus dinaikkan suku bunga. Begitu mereka. Sama juga dengan Trump tadi itu. Persepsi mereka berbeda. Makanya, kata Purbaya, kalau memang mau jadi wakil menteri saya, tujuanmu apa di sini? Akan membuat fiskal ini tunduk sama kamu, tahulah sendiri, si Kobo ini berbeda dengan Gubernur Bank Indonesia. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya Iya begitu, switch kelihatannya. Berarti kemarin-kemarin Pak Thomas ke BI tuh sekalian belajar. Disuruh ngintip-ngintip, apa di BI ada apa sih? Yang udah ngintip 2 kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup. Pak, kalau soal perusahaan Cina katanya mau disidak 2, itu apa aja ya Pak perusahaannya Pak? Gimana maksudnya? Karena
itu kan perpindahan dari kan ketua BI juga pemerintah. Mungkin kurang jelas sama kawan-kawan apa yang ditanyakan di bagian belakang jurnalis itu kan, katanya kalau masuk ke BI kan itu akhirnya Thomas Yuwandono di luar pemerintahan. Nah, ini salah persepsi juga kadang-kadang kita. BI itu digaji oleh pemerintah juga, dari APBN juga digaji itu, tapi memang dipersepsikan dia independen, kan begitu. Kalau karyawan-karyawannya tuh karyawan mulai dari gubernur sampai ke bawah-bawah itu ASN itu semua, nggak ada masalah sebenarnya. Saya bilang tadi masalah persepsi. Kita bisa melihat gaduhnya ekonomi itu memang perang di situ, dan tujuannya memang ada juga. Perangnya moneter dengan fiskalnya tujuannya mereka sama, untuk membuat ekonomi kita ini bagus. Bagus menurut Bank Indonesia, Bank Sentral berbeda. Menurut fiskal, Menteri Keuangan berbeda. Sama juga dengan Amerika. Menurut Trump berbeda. Menurut Bank Sentralnya yang sudah karatan di situ berbeda lagi. Di sini letaknya. Yang bagus itu sebenarnya mereka itu sinkron kedua-duanya. Makanya saya bingung, kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau menekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange yang pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungannya, kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK, tidak memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR. Itu arahan dari presiden ya Pak? Arahan dari presiden. Dari pemerintah. Apanya? Pertukaran itu. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya terima nasib aja. Pak, tapi rupiah Pak. Dari pemerintah atau bagaimana kan P2SK dengan BI atau enggak? Harusnya begitu masuk ke BI udah jadi independen. Bukan oleh pemerintah, bukan oleh pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan undang-undangnya? Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan independen, kelihatannya kalau jadi ya. Kalau saya nggak tahu, Pak saya bukan memindahin nominasi. Saya cuma nominasi senjatanya kan. Iya. Tapi rupiah langsung anjlok Pak. Setelah berita itu keluar, rupiahnya langsung udah mau 17.000. Ya rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonomi. Anda lihat kan, IHSG berapa? Berapa sekarang? IHSG berapa sekarang? 91, 333. Tapi rupiahnya anjlok Pak. Begini, kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja, rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Yang pertama berdoa. Pak, pertama kita pastikan likuiditas sistem finansial cukup. BI dan kita dan keuangan sudah setuju untuk menjaga itu bersama. Yang kedua, saya pastikan program-program belanja pemerintah dibelanjanya cepat di awal tahun ini. Terus kalau likuiditas sistem di sistem cukup kan biasanya ada segmen jalan kan. Habis itu kami akan perbaiki investasi dengan dibotong lagi, harusnya ada rapat 2 kasus tapi kan sidang DPR ditunda besok kayaknya. Jadi kita akan perbaiki semuanya, kita akan perbaiki supply, demand, administrasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor semuanya kita jalankan. 6% enggak terlalu sulit. Bukan kemarin saya bilang kan dalam setahun. Tahun ini 6% bisa. Karena ekonomi itu responnya cenderung agak lambat kalau sembuh beberapa bulan. Kalau saya injak sekarang, sistem mungkin 4 bulan baru kelihatan. Nah, memang kawan-kawan, kalau ada terindikasi oleh pihak luar ataupun investor ataupun pelaku pasar namanya, adanya kekurang independensian bank sentral kita, padahal kita memakai sistem bahwa bank sentral itu independen, ada pengaruhnya, sentimen pasar namanya. Bisa-bisa memang dolar agak turun sedikit dibuatnya. Tapi kan kita selama ini melihat bahwa bank sentral kita ini tidak mau kerjasama dengan fiskal kita selama ini. Nah, ini yang membuat ekonomi kita ini seperti ditunggangi. Karena kalau moneter ini, bank sentral ini lebih dominan daripada fiskal. Seperti Amerika, kalang kabut dibuatnya kan.
Trump saja kalang kabut dibikinnya, terpaksa dia mengambil alih minyak Venezuela. Itu tujuannya untuk memperbaiki fiskal, memperbaiki cadangan minyak dia sebenarnya. Begitu juga di Indonesia kan, begitu pertumbuhan ekonomi bagus-bagus dibikin Sri Mulyani, tiba-tiba moneter ini menaikkan suku bunga, membuat likuiditas kering. Dan kalau ini terdeteksi oleh pasar bahwa kita tadi itu tidak disiplin, karena berkaitan dengan trust, kepercayaan. Kita ini sepertinya tidak disiplin, masalah 3% disiplin, defisitnya dibandingkan dengan PDB. Kemudian yang lain-lain disiplin. Kok ini nggak disiplin dia? Tidak membuat independensi bank sentral ini tetap independen. Nah, ini ada terdeteksi oleh pasar, terkoreksi namanya sedikit dolar. Tapi itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Walaupun naik dolar, tidak ada masalah, kawan-kawan. Kalau saya lihat konten-konten saya sebelumnya juga, malah naik dolar itu bagus untuk ekonomi fiskal malahan. Ini aneh, terbalik-balik kadang-kadang cara pandangnya, cara pandang pelaku pasar. Mereka akan ngikut saja nanti. Terakhir, dengan kenapa saya katakan ini trik jenius, trik kecerdasan seorang Prabowo atau Purbaya. Begini, kawan-kawan. Prabowo seperti juga Trump tidak bisa menguasai bank sentral. Dan Trump melaksanakan itu juga sekarang. Dengan katanya memasukkan orangnya rencananya, penasihat ekonominya. Tapi penasihat ekonominya ini tetap dipertahankan Trump di sisi dia. Artinya Prabowo seperti ini sekarang tetap mempertahankan Purbaya di sisi dia. Dia cari orang-orang dia dimasukkan ke bank sentralnya, bank sentral kita. Artinya Trump memasukkan orang-orang dia ke bank sentralnya, ke Fed. Dengan membuang gubernurnya langsung kepalanya. Kalau Prabowo lebih cantik lagi dia kan, memasukkan orang dia ke bank sentral dan menarik itu. Di bank sentral itu di bawah Purbaya, harus didoktrin oleh Purbaya. Artinya, kebijakan bank sentral kita ini akan sinkron ke depannya. Kalau tidak sinkron, ini bukan kecerdasan namanya. Bagaimana tidak akan sinkron? Sudah Thomas Juwandono yang memutuskan di situ. Secara tidak langsung. Kita, budaya kita ini kan budaya feodal, kawan-kawan. Coba bayangkan, anak seorang kepala daerah misalnya, menjadi bawahan kita. Saya ini cuma kepala dinas. Kemudian wali kota atau gubernurnya itu mempunyai anak, mempunyai ponakan di bawah saya, anak buah saya. Berani nggak saya membantah anak buah saya ini? Berani nggak? Tidak kan? Ini yang dilakukan oleh Prabowo saat ini, kawan-kawan. Saat ini. Apakah ini Purbaya atau Prabowo? No problem. Tapi saya lihat ini ada kecerdasan yang bergabung antara keduanya. Dari mana kita bisa lihat? Dari track recordnya. Bagaimana Purbaya mengerjai gubernur bank sentralnya Cina? Bagaimana Purbaya mengerjai bandara Singapura, perjanjian bandara Singapura dengan Batam kemarin itu. Kawan-kawan bisa melihat kontennya. Bagaimana cara Purbaya mengatasi hal itu. Dan bagaimana cara Prabowo untuk menjadi presiden. Itu berdasarkan kecerdasan, kawan-kawan. Kita tidak berbicara buruk, baik, moral, etika, segala macam. Tidak. Itu kecerdasan namanya. Kalau seandainya Prabowo tidak membawa si kawan kita ini, kawan anak-anak muda ini kan, untuk menjadi wakil dia, mana bisa itu kan, kawan-kawan. Kodari mengatakan itu 58%. Belum pemilihan sudah 58% katanya. Nggak bisa. Menang pun tidak, kawan-kawan. Bisa-bisa Anies atau Ganjar yang menang kan? Luar biasa ini, kawan-kawan. Artinya, untuk ke depan ini 2026 ini, kita bukan hanya begini saja nanti. Udah begini ya. Oke, terima kasih.